Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Kasih karunia Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar tentang bagaimana menjadi generasi yang tangguh. Generasi yang tangguh tidak lahir dari sebuah kemudahan, dari hal-hal yang tidak ada masalah, tidak, tetapi generasi yang tangguh lahir dari kesulitan-kesulitan, problem-problem yang datang, di mana kita bisa menghidupi dan menghadapi semuanya itu. Karena itu saya ingin hari ini kita belajar tentang hidup di dalam kebenaran. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kamu kehendaki, Bapa akan mengaruniakannya kepadamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal. Persoalan terbesar hidup orang Kristen adalah dia banyak berdoa, dan saya tahu ada banyak jaringan-jaringan doa, ada jaringan doa nasional, jaringan doa sekota, ya macam-macam yang namanya doa. Ini yang Yesus katakan tinggal dalam aku. Tapi perhatikan, dan sementara kita berdoa menyembah Tuhan, tapi jangan lupa kata dan itu bersamaan sekaligus. Tinggallah di dalam aku dan secara bersamaan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi persoalan terbesar hidup orang Kristen, hidup orang percaya hari ini adalah dia berdoa, tinggal dalam Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak mendapat tempat dalam hidupnya. Jadi persoalan orang Kristen, orang percaya yang berikutnya adalah dia bukan kurang tahu firman, bukan tidak memiliki pemahaman tentang firman Tuhan, tapi masalahnya adalah banyak orang Kristen tidak menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Karena itu pertanyaannya, seberapa luas, seberapa besar firman Tuhan mendapatkan tempat, space, tinggal di dalam aku dan firmanku. Jadi coba cek seberapa luas, seberapa besar firman Tuhan mendapat tempat dalam hidup kita. Jangan-jangan di hati kita yang lebih besar adalah uang. Jangan-jangan yang lebih besar dalam hidup kita adalah masalah, persoalan, kesalahan orang. Seberapa luas firman Tuhan? Apa sebenarnya yang tinggal menguasai pikiran, perasaan, dan perkataan serta tindakan kita? Jangan-jangan yang tinggal dan menguasai hidup kita bukan firman, tapi rasa amarah, emosi, sakit hati, kecewa, kepahitan, hal-hal yang bersifat sementara, hal-hal yang bersifat duniawi dan kedagingan. Apa yang sebenarnya tinggal? Apakah firman Tuhan tinggal? Seberapa berkuasanya firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Ini penting sekali. Sebenarnya jawaban-jawaban doa apa yang kita butuhkan. Bagi saya hari ini saya belajar bukan berarti tidak minta, bukan berarti kalau kita doa minta sama Tuhan salah, tapi ayat ini berkata tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi Tuhan tahu persis kebutuhan kita. Jadi fokus kita bukan hanya meminta, fokus kita dalam doa bukan hanya memberikan proposal permohonan kita kepada Tuhan. Bahkan saya mau katakan, tanpa minta pun Tuhan sudah tahu. Mari kita fokus ketika kita bangun hubungan dalam doa dan penyembahan. Jangan lupa kita membiarkan firman Tuhan menguasai dan berkuasa di atas kehidupan kita. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Harusnya hidup kita bukan kita, tapi kebenaran firman Tuhan yang menguasai kita. Bukan hawa nafsu kita, bukan kehendak kita, bukan kemauan kita. Karenanya Amsal Sulaiman berkata dalam pasal 3, 5, 6, 7, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia, maka dia akan meluruskan jalan. Jangan anggap dirimu pintar dan bijak. Jadi seringkali kita dikuasai oleh kepintaran kita, kehebatan kita, kejagoan kita. Kita mau belajar hari-hari ini bagaimana firman Tuhan yang mengendalikan, firman Tuhan yang menguasai, firman Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan kita. Tinggallah di dalam aku dan firmanku. Jadi tinggal hidup di dalam kebenaran firman itu adalah sebuah kehidupan, di mana kita dalam perjalanan hidup kita itu kita membuang, menyingkirkan semua kebenaran-kebenaran yang bukan kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang ketika firman Tuhan menyoroti hidup kita, ada kebenaran-kebenaran manusiawi kita. Karena ketika kita tidak
dikendalikan oleh firman Tuhan, kita bisa dikendalikan oleh kebenaran diri kita sendiri. Dan ingat, ketika orang tidak dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, firman yang datang dari Tuhan, maka kita dikuasai oleh kebenaran-kebenaran yang bukan kebenaran, yang tidak membawa kemerdekaan. Makanya ketika orang tidak dikuasai firman, dia bisa ngomong firman, tapi hidupnya, lihat perilakunya, sombong, angkuh, mau menang sendiri, merasa benar sendiri. Dan ketika kita merasa benar, kita susah takluk kepada kebenaran. Bahkan di kitab Roma pasal yang ke-10, karena mereka tidak mengenal kebenaran, apa yang terjadi akibatnya? Mereka membangun kebenaran diri sendiri, ya, bukan kebenaran Tuhan yang terbangun. Banyak gereja berjalan dengan kebenaran diri sendiri. Kita ini domba, dan kalau kita tidak ngikutin gembala kita pasti ngikutin diri sendiri. Kita ini sesat, kita pasti sesat, karena domba itu punya naluri berjalan sendiri. Kita ini anak-anak Tuhan suka sifat lama kita itu berjalan menurut naluri kita sendiri. Kita seperti domba berjalan sendiri, tidak mau dipimpin. Karena itu Paulus berkata, aku dapat beri kesaksian tentang mereka. Mereka giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Karena mereka tidak memahami kebenaran, akibatnya mereka membangun kebenaran diri sendiri. Ini yang kacau. Gereja bersaing, gereja saling bertempur. Kenapa? Karena kebenaran yang digunakan bukan kebenaran Allah, bukan kebenaran firman. Kita perlu meletakkan hidup kita, fondasi kita di atas apa? Di atas firman. Karena mereka tidak mengenal kebenaran, mereka bangun kebenaran diri sendiri. Apalagi di situ dikatakan, akhirnya mereka karena tidak takluk kepada kebenaran, mereka susah dikuasai. Ya, akhirnya mereka membangun kebenaran diri sendiri dan tidak pernah takluk. Wah, kalau cerita firman, ya, orang-orang di Roma yang Paulus katakan ini pasti hebat. Dan hari ini kita melihat kekristenan tidak bisa menunjukkan Allah dalam hidup mereka. Satu dengan yang lain saling menyerang, terjadi buah-buah daging, perpecahan, blok-blok. Doa Yesus, biarlah kita menjadi satu semuanya. Karena itu hidup dalam kebenaran penting sekali. Tinggallah, firman Tuhan perlu tinggal, dapat space. Firman Tuhan perlu berkuasa, firman perlu menjadi darah dan daging. Karena itu dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita mulai membuang paham-paham, kebenaran-kebenaran dunia, kebenaran-kebenaran budaya, kebenaran-kebenaran menurut kita yang bukan kebenaran. Harus berani kita buang dalam hidup kita. Biarkan hanya firman Tuhan yang berkuasa. Terkadang hidup kita dikendalikan oleh kebenaran budaya, kebenaran manusia, kebenaran-kebenaran yang bukan kebenaran. Mari kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita. Apa saja yang kita kehendaki, Bapa akan berikan. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah. Berkat-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasih karunia, penyertaan Tuhan atas kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Diberkatilah semua umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.